Kasus antara Erin Wartia dan mantan ART-nya kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan eksploitasi privasi rumah demi konten media sosial. Erin yang tengah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan disebut keberatan karena sejumlah foto dan video kondisi rumahnya diduga diunggah tanpa izin ke Facebook Pro oleh Herawati untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari konten yang dibuat selama bekerja di kediamannya tersebut. Melalui kuasa hukumnya, Erin menilai tindakan itu sudah melewati batas karena memperlihatkan area pribadi keluarga hingga aktivitas di dalam rumah tanpa persetujuan. Pihak Erin juga membantah tuduhan perampasan ponsel dan menegaskan tindakan tersebut hanya upaya melindungi privasi keluarga. Polemik ini semakin panas karena kubu Erin merasa narasi yang berkembang di media sosial seolah menggiring opini bahwa dirinya berlaku zolim terhadap mantan ART yang bekerja padanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kenapa sih ART itu tuh nggak dianggap jadi keluarga aja? Kan kalau dianggap jadi keluarga kan hidup kita damai-damai aja, nggak ada masalah. Keuntungan kejam itu apa sih sampai menyiksa orang lagi? Kenapa nggak jadi majikan yang bener aja? Nggak usah kasar. Biar apa coba? Biar dianggap hebat. Ya elah. Majikan sialan. Nggak ada sedikit hati nurani kau sebagai manusia. Tega kau ART kau itu. Tega kau Iya. Itu orang yang bekerja sama kau, bukan musuh kau. Ngapain kau gak ada otak lagi kau. Kau bukan manusia tapi binatang. Udah dijadikan babu, gak digaji sama sekali lagi. Majikan sialan, mending mati aja kau. Kait dengan kasus Bu Erin dengan ART-nya, betul yang dibilang Pak Sunan. Ibu Rike Diah Pitaloka itu seharusnya mendengarkan dari kedua belah pihak, jangan cuma mendengarkan dari pihak ART-nya aja. Ya, seharusnya diundang juga tuh Bu Erin, dengarkan juga tuh dari pihak Bu Erin. Nanti penjelasannya seperti apa, ya. Jangan mentang-mentang dia orang kecil, ya, sehingga mendapat pembelaan, tapi didengarkan juga dari kedua belah pihak, yaitu Bu Erin. Apa yang dia sampaikan, alasan apa dia sampai berbuat seperti itu. Didengarkan dulu Bu, betul. Nggak ada orang kerja karena betah, semua karena butuh. Tetap aja, yang namanya orang kerja itu pengennya pulang kampung, cepet, dapat duit, dapat gaji, itu, ya. Nggak ada orang kerja betah. Nah, di sini konteksnya tidak ada gue membela siapapun, ya. Kalau memang terbukti bahwa Erin ini melakukan KDRT sesuai yang dituduhkan oleh ART-nya, berarti tidak dibenarkan juga. Nah, kalau misalkan juga ART-nya yang melakukan hal sesuatu yang dituduhkan oleh Erin, berarti tidak dibenarkan juga. Nah, seperti itu. Nah, jadi jangan terlalu membuli, membabi buta, menyalahkan satu belah pihak, sementara satu pihaknya lagi nggak didengarkan. Itu yang salah. Ada-ada aja Bapak DPR ini udah kayak udah kayak kantor polisi aja. Udah jadi polisi aja, jangan jadi DPR Pak. Lagian ngapain ini kasus, biar aja polisi yang nanganin. Udah Bapak ngurusnya yang lain aja. Aneh-aneh aja sih Bapak DPR ini ya. Kemarin aja ya kan ada kasus nih, bapaknya ya kan yang ngurusin ibu-ibu tirinya yang anaknya, bapaknya masih penjara gara emak-emaknya laporin ke emak kandungnya, laporan ke DPR. Ada-ada aja sekarang lagi ya kan laporan ke DPR segala. Udah ada nih Pak ya kan, udah ada tuh, udah kantor polisi aja yang ngurusin nih masalah kasus-kasus kayak begini. Bapak mau ngurusin yang lain. Aneh-aneh aja, gue heran ya DPR sekarang nih kerjanya suka ngurusin apa ya, udah kayak jadi polisi. Udah jadi polisi aja, jangan jadi DPR. Jalan tuh sana tuh yang lobang-lobang, lo lihat aja, cek sana lobang tuh dibenerin sana tuh. Erin menjelaskan terkait nama akun IG-nya yang masih menggunakan Taulani. Nah, warganet, dalam wawancaranya Erin menjelaskan bahwa dirinya itu sudah mengurus dari bulan September tahun 2025.
Tapi ternyata harus ke pihak Meta Internasional. Karena pada saat nama itu dibuat, akun itu diproses dari pihak mereka di sana. Jadi tentu saja membutuhkan waktu yang tidak cepat. Tapi dirinya akan terus push ke pihak tersebut. Dan tinggal menunggu konfirmasi dari pihak mereka. Lagian lucu loh warga Konoha ini. Sampai segitunya banget deh mereka memperhatikan dia. Akun beliau itu sudah terverifikasi warganet, udah centang biru. Jadi itu akun udah gede, otomatis nggak bakalan mudah pengurusannya. Lagian nggak mungkin lah beliau dengan sengaja masih menggunakan nama mantan suaminya, atau sengaja berlama-lama untuk tidak mengurus nama akun igoinya warganet. Gimana tanggapan kalian? Coba deh komen dulu di kolom komentar. Tapi banyak ibu-ibu yang membela Erin waktu itu. Nah ini Kak, kenapa saya speak up ya Kak ya sekarang, supaya ibu-ibu ini sadar ya Kak ya, bahwa kalau pertengkaran atau perceraian itu nggak serta-merta tuh yang salahnya laki-laki terus Kak gitu. Karena ada level ya Kak ya, yang laki-laki nggak terima ketika keluarganya dihina atau orang tuanya dihina Kak gitu. Atau dia tidak bisa mengubah istrinya atau tidak nurut, ya istrinya tidak nurut ke dia Kak gitu. Nah ya, Andre itu sudah menyembunyikan itu sebenarnya Kak, sudah menutup aib itu sebenarnya. Ketika ditanya kenapa mau cerai itu, dia nggak pernah mau spill kan Kak, dia gagal sekali. Ditanya lagi kenapa, udah mau di spill dia Kak, dia cuma pernah di spill di tipis-tipis aja sama dia tuh, karena mungkin udah kena pertarungan Kak. Nah ini Kakak bisa lihat ya, watak orang itu Kak di Jakarta ini tuh nggak seperti sinetron antagonis saja. Protagonis saja, antagonis juga ada Kak, ada real life-nya tuh ada Kak ini. Dan setelah mendengar ART-nya ngomong di DPR ya Kak ya, atau ngomong di media ya Kak ya, memang ada orang seperti itu Kak gitu ya. Jadi jangan gitu ya, mentang-mentang Andre bersabar kayak menahan diri gitu ya untuk menutup aibnya gitu kayak, jangan salahkan, jangan jadikan dia korban aja, jangan dia jadikan dia itu tersangkanya Kak. Dia itu korban loh Kak. Dan saya sudah tahu itu dari dulu, karena kenapa begitu maunya Andre mau itu ya, mau cerai gitu kayak gitu. Dan ngelihat muka Erin pun kita udah kebayang sebenarnya kayak gitu. Oke, ini bukan salah Andre. Andre itu udah baik banget loh kan nutupin ya, nutup dari 20 tahun yang lalu mungkin ya gitu. Si Nyonya mencari pembelaan diri, ngomong terburu-buru memutuskan kalau saya itu adalah pelaku. Bukan terburu-buru, lu salah. Hey, lu salah, bukan terburu-buru. Karena korban ART-nya lu itu ada bukti, makanya dia melapor ya. Giliran dia melapor, lu langsung mencari-cari kesalahan dia. Segala macam lu cari, dari mulai baju, dari mulai apa, segala macam lu cari. Kalau dari awal gue bilang, kalau memang dia tidak berkenan dengan tingkah lakunya di rumah lu bisa minta ganti lu, atau segera untuk memutuskan pekerjaan dia di rumah lu. Bukan lu pakai terus, ujung-ujungnya lu umpetin, lu banting handphonenya. Itu kan, itu berarti sekarang lu mencari pembelaan diri yang mengada-ngada karena lu kejebak dengan penganiayaan. Nyonya tuh harus pinter, harus pinter ya nya. Atau Nyonya udah bingung, udah kebingungan, lu mau cari siapapun yang bisa untuk membela lu, nggak ada. Di sini ada korban. Jadi gedung hijau sana nggak asal membela orang lemah yang lu gaji, lu gituin. Siapa yang nggak mendidih darahnya? Bukan gue nggak ngebelain majikan. Nggak ada hubungannya di sini. Hubungannya di sini adalah ada manusia yang mengharapkan rezeki dari lu. Di situ lu suka-sukanya lu bikin, lu buat suka-sukanya. Itu yang nggak disenangin sama orang. Mikir ya.